Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa menyimak materi ke-6 ya, dari ilmu biomedik dasar. Untuk materi ini kita akan mempelajari tentang anatomi fisiologi sistem persarafan. Untuk proses pembelajaran ini, saya harapkan kalian mempersiapkan buku dan pulpen untuk mencatat isi dari video ini. Harapannya ketika kalian mencatat, maka akan membantu kalian dalam memahami materi ini. Kalau kalian belum paham, kalian bisa ulang-ulang video ini sampai kalian benar-benar paham. Jadi saya mohon keseriusan kalian dalam proses pembelajaran. Satu materi pahamkan sampai benar-benar paham. Jangan menuju ke materi lain sebelum materi ini dipahami. Oke, bisa kita mulai sekarang ya. Baik, tujuan perkuliahan dari pertemuan ini, mahasiswa dapat menjelaskan anatomi dan fisiologi pengorganisasian sistem saraf, neuron, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, pelindung sistem saraf, dan refleks. Sistem saraf ini mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Misalnya, kita berjalan itu dikendalikan oleh sistem saraf. Kita menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan mulut, mengunyah, bahkan berkedip, itu semua dikendalikan oleh sistem saraf. Nah, sistem saraf ini tersusun dari jutaan serabut sel saraf yang kita namakan neuron, dan kemudian berkumpul membentuk suatu berkas yang kita namakan vaskula. Neuron ini merupakan komponen utama dalam sistem saraf. Kalau neuron ini rusak, maka komponen utama dalam sistem saraf pun akan ikut rusak. Baik, untuk fungsi utama dalam sistem saraf ini berupa input sensoris, yaitu mengumpulkan informasi. Ingat ya, kalau sensoris itu menangkap ya. Sensoris itu menangkap, mengumpulkan informasi, memonitor stimulus perubahan dari dalam dan luar tubuh. Misalnya dari luar tubuh ada panas, maka ditangkap oleh input sensoris. Atau misalnya dari dalam tubuh ada proses infeksi, ada perlukaan di dalam tubuh, maka ditangkap oleh input saraf-saraf sensoris. Ini yang namanya mengumpulkan informasi. Kemudian ada yang namanya fungsi integrasi. Setelah informasi tersebut dikumpulkan, maka akan diolah, akan diinterpretasikan. Misalnya, udara panas akan diinterpretasikan sebagai hal yang tidak nyaman dan akan membuat aksi. Aksinya ini nanti akan dilakukan oleh output motorik. Aksinya apa? Menghindari panas tersebut. Jadi output motorik berespon terhadap stimulus yang terintegrasi dan berespon dengan aktivasi otot atau kelenjar. Nah, kita ke pengorganisasian sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi dua, ingat ya, menjadi dua. Sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat, bahasa ilmiahnya atau bahasa bakunya adalah Central Nerve System atau CNS. Kemudian sistem saraf tepi, bahasa bakunya adalah Peripheral Nerve System, PNS.
Sistem saraf pusat itu ada dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau spinal cord. Dan sistem saraf tepi ada dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik ini terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Sistem saraf otonom ini terbagi menjadi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ini kalau kita gambarkan dalam bagan, ya. Ada sistem saraf pusat terbagi dua, ya. Kemudian ini struktur anatominya. Otak terletak paling atas di kepala, terlindungi oleh tulang kepala. Ya. Kemudian ini sumsum tulang belakang, kemudian ini saraf tepi, ya. Saraf spinal dan saraf kranial di sini. Nah, kita membahas tentang sel neuron. Ya. Sel neuron ini fungsinya untuk transmisi impuls. Ya. Terdiri dari badan sel dan prosesus. Ya. Badan sel ini berisi nukleus dan pusat metabolisme sel. Sel ini hanya satu kali tumbuh sejak lahir dan dia akan memanjang. Biasanya dia akan berhenti berkembang itu setelah usia 3 tahun. Makanya ada istilah namanya golden period, masa-masa emas untuk perkembangan otak. Setelah usia 3 tahun, maka otak tidak lagi berkembang tetapi bertumbuh. Semakin banyak sel-sel saraf, semakin banyak sel-sel neuron, maka kemampuan berpikir pun juga akan semakin meningkat. Jadi status gizi pada awal bayi itu sangat penting sekali untuk mendukung perkembangan sel-sel saraf. Nah, ini gambarannya prosesus, ya. Dendrit, perpanjangan sitoplasma yang berfungsi mengantarkan impuls ke badan sel. Ya. Ini yang namanya dendrit. Akson ini yang memanjang, lebih panjang, menghantarkan impuls dari badan sel ke neuron lain. Nah, kalau sel neuron ini mati, dia tidak akan tergantikan dengan sel neuron lain. Misalnya, jumlah sel neuronnya 300. Ketika mati 5, maka dia tetap sel neuronnya 295. Dia tidak akan bertambah menjadi 300. Makanya, pada pasien-pasien cedera sel saraf itu biasanya ada kemunduran fungsi otak. Jadi kita harus berhati-hati ketika melakukan aktivitas. Ini struktur akson, ada 2 tipe akson, ya, yang bermielin dan tidak bermielin. Apa fungsi mielin ini? Fungsi mielin ini untuk mempercepat penghantaran impuls. Ya, kalau yang tidak bermielin, penghantaran impulsnya lambat. Ya, mielin ini dari apa? Dari neurolema yang tebal. Dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh sel Schwann. Jadi yang membentuk selubung mielin adalah sel Schwann. Mielin memiliki lapisan tebal fosfolipid sehingga bersifat insulatif. Ya. Jadi kalau tidak ada mielinnya atau sel neuron yang mielinnya sedikit,
istilahnya kalau di komputer itu LOLA, loading lambat. Ya, misalnya 5 tambah 5 berapa? Kalau neuronnya sehat, langsung jawab 5 tambah 5, 10. Tapi kalau neuronnya mielinnya kurang, lapisan lemaknya kurang, ya 5 tambah 5 dalam 5 detik baru jawab 10. Ya, inilah fungsi mielin, mempercepat impuls. Nah, ini gambar-gambar akson yang bermielin. Ini fungsi mielin. Mielin ini terbentuk pada masa-masa pertumbuhan. Ya, maka dari itu, kandungan nutrisi yang mengandung lemak pun juga diperlukan untuk pembentukan mielin. Ini yang depan, nah ini yang mielinnya seperti ini, ya. Jadi terlindungi oleh mielin. Kemudian lokasi badan sel neuron. Tadi kan neuron ada badan sel dan ada yang namanya prosesus. Nah, badan sel ini dia akan berkumpul menjadi satu, di mana biasanya sebagian besar terdapat di sistem saraf pusat. Di sistem saraf pusat ini terbagi menjadi dua, yaitu substansia grisea, yaitu badan sel dan serabut yang tidak bermielin, kemudian di nuklei, yaitu badan sel dalam substansi alfa. Kemudian ada di mana lagi? Di ganglia. Ganglia ini di luar dari sistem saraf pusat. Nah, sel neuron ini ada beberapa tipe. Ada yang namanya neuron multipolar, yaitu terdapat banyak penonjolan dari badan sel. Ingat ya, ini badan sel, ini penonjolan-penonjolannya. Dendrit-dendritnya banyak. Ini dijumpai pada neuron-neuron motorik. Neuron motorik. Ini badan sel, ini akson, ya ini yang biru-biru ini mielin. Kemudian neuron bipolar. Badan sel berada di tengah. Umumnya dipunyai oleh reseptor retina, koklea, dan olfaktori. Ini nanti kalian cari sendiri, retina itu apa, koklea itu apa, olfaktori itu apa. Ketika kalian mencari makna ini sendiri, maka kalian akan lebih paham ya, dibandingkan saya memberikan contoh. Retina itu mata ya. Ini yang bipolar, badan selnya di tengah. Kemudian neuron unipolar memiliki penonjolan prosesus tunggal dan pendek. Umumnya berada di ganglion-ganglion yang sederhana. Kemudian neuron piramidal memiliki banyak dendrit yang tersebar, berperan sebagai interneuron. Interneuron itu penghubung antar neuron, membentuk berbasis Purkinje fiber pada sistem persarafan jantung, pada nodus-nodus jantung. Nah, ini yang fungsional, tadi yang struktural ya, tadi yang bentuk. Ini yang fungsional. Ada yang namanya neuron sensorik atau aferen ya. Dia mengantar impuls dari reseptor sensorik. Nah, ini misalnya
reseptor sensorik, ada rangsangan panas,